بتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه ومن جاهد حق جهاده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah paling dicintai oleh Allah, di waktu yang mudah-mudahan kita mendapatkan banyak keberkahan, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah mendoakan waktu di pagi hari untuk umatnya banyaknya keberkahan. Rasulullah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Maka alhamdulillah di waktu pagi hari ini kita manfaatkan betul untuk sesuatu yang bermanfaat, apalagi sesuai dengan doa setelah kita melaksanakan sholat subuh, yang salah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ini doa yang kita panjatkan kepada Allah di awal pagi hari setelah kita sholat subuh. Maka di pagi hari ini kita pula juga mengadakan majelis ta'lim, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan limpahan rahmat, barakah dan maghfirah kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan segala amal soleh kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan segala amal soleh yang kita lakukan betul-betul mengingatkan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau menyebutkan bahwa amal yang paling besar pahalanya adalah amal yang paling banyak mengingatkan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah amal yang paling besar pahalanya. Ada orang sholat tapi tidak ingat Allah, ingat utang juga ada, atau ingat apapun yang dia pikirkan. Mulutnya dia mengucapkan doa, mulutnya dia mengucapkan surah Al-Fatihah, tapi pikiran dan hatinya dia tidak ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mulutnya mengucapkan kalimat-kalimat doa atau zikir atau surah yang dia baca, tetapi pikiran dan hatinya tidak ikut berzikir, sehingga kadang-kadang setelah selesai zikir dia kemudian mengingat-ingat, aku tadi sudah baca surah Al-Fatihah atau belum, padahal sudah baca. Maka jamaah dimuliakan Allah, inilah bagaimana kita mengharuskan diri kita untuk senantiasa ingat kepada Allah dengan mentadabburi setiap kalimat, ucapan, zikir, doa yang kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga pahala yang kita dapatkan pun dalam ibadah tersebut besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk membahas tentang masalah faraid. Betul ya, pengantar faraid. Pengantar itu berarti apa? Kulitnya ya. Tentang pentingnya ilmu faraid, tentang pentingnya ilmu faraid atau mawaris, warisan. Karena orang yang tidak memahami tentang ilmu faraid, minimal hal-hal yang berkaitan dengan masalah harta atas sikap orang tua. Karena kalau tidak, orang tua itu tidak memahami tentang masalah harta terhadap anak-anaknya, maka dia meninggal akan menimbulkan konflik. Dan ini banyak terjadi. Baru kemarin, beberapa hari yang lalu,
saya diundang untuk menyelesaikan kasus warisan keluarga. Ternyata ada di antara mereka konflik. Maka saya sampaikan terlebih dahulu bagaimana pentingnya kita itu berusaha dengan sekuat tenaga agar kita tidak sedikit pun mengambil haknya orang lain, saudara sekalipun, tidak mengambil haknya orang lain. Makanya Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa 1 dirham harta yang haram, harta yang syubhat, kata beliau, lebih aku tekankan untuk aku tinggalkan daripada mengejar untuk bisa berinfak 1000 dinar. Kita bisa bayangkan 1 dirham itu kira-kira nilainya 50.000. Dari harta yang gak jelas apakah ini harta saya halal atau tidak, itu lebih saya upayakan untuk saya tinggalkan daripada saya mengambil sesuatu yang belum jelas halal atau haramnya, daripada saya mengejar untuk berinfak 1000 dinar. Maka tadi malam, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ini. Kenapa? Karena ada yang merasa bapak saya ngasih hibah sama saya, saksinya ada. Waktu itu ada, tapi ibu, misalkan ibu kemudian menyampaikan begini, tidak seperti kalimat yang dulu saya pernah berdoa saja dengan bapak menyatakan hibahnya demikian. Karena begini, hibah itu harus jelas, dan sebagian para ulama mengatakan harus sudah terjadi penyerahan secara fisiknya. Sebagian ulama berpendapat, meskipun sebagian berpendapat yang penting secara verbal sudah diserahkan. Mau belum balik nama atau rumahnya masih tinggali bapaknya dulu, yang penting sudah ada penyerahan. Dan para ulama menyebutkan harus ada saksinya. Makanya ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, saya ingin memberikan hibah kepada anak saya. Maka kata Rasulullah, bertanya Rasulullah, apakah anakmu cuma 1 itu? Tidak ya Rasulullah. Lalu apakah kamu memberikan hibah kepada anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah, hanya ini yang saya beri hibah. Apa kata Rasulullah? Saya tidak mau menjadi saksi atas kedoliman. Bayangkan, saya tidak mau menjadi saksi atas kedoliman. Jadi bapak, ibu memberikan hibah pada anak itu harus semua mendapatkan hibah. Kalau anak kuliah disangoni, maka anak TK pun bisa disangoni. Kalau TK kayaknya belum ya. SD lah ya. SD juga dikasih sangu. Tapi bukan berarti sangunya sama, kuliah 25.000, SD 25 juga tidak. Maksudnya disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau sama-sama dikasih rumah, sama-sama sudah menikah, yang satu kasih rumah, yang satu tidak, ini tidak adil. Ustadz, tapi anak saya yang ini, dia itu miskin Ustadz, nggak punya rumah, yang ini sudah punya rumah semua Ustadz, maka yang saya kasih yang tidak punya rumah. Tapi yang lain hanya protes, Ustadz, dulu yang tidak punya rumah itu telah menghabiskan harta bapak miliaran Ustadz. Hidupnya ngerokok sampai wong tua, ya tidak, habiskan banyak, bahkan membangkrutkan perusahaan bapak. Masih dikasih rumah, saya usaha rumah ini, usaha sendiri Ustadz. Bapak nggak adil, ini terjadi di masyarakat. Maka kata para ulama, nggak boleh sepertimu orang tua bersikap, kecuali kalau anaknya kemudian menyampaikan, bapak nggak usah buatkan rumah kami, biar untuk kakak saya yang tidak punya rumah. Itu beda perkaranya, berarti ada kerelaan di antara mereka. Tapi kalau mau beri, berilah semua. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini pentingnya ilmu kepada setiap orang tua agar meninggal tidak meninggalkan persoalan. Di Klaten ada orang tua punya 5 anak, 6 anak, 3 anak sudah dibuatkan rumah, 3 anak belum dibuatkan rumah. Tapi ketika 3 anak yang sudah dibuatkan rumah ini selesai, 3 anak belum, sama-sama sudah menikah semua. Maka kemudian bapaknya meninggal. Ketika meninggal, maka terjadilah pembahasan warisan. Di hari bapaknya meninggal, memang pembahasan warisan disegerakan itu yang lebih utama. Di samping data masih lengkap, di samping orang-orang yang hidup itu mengetahui keadaan harta yang meninggal, kita bisa tanya-tanya kepada mereka, sehingga pembagian warisan pun bisa tepat sasaran. Bapak meninggal tahun 2006,
ibu meninggal tahun 2009, harta baru dibahas tahun 2023. Ini terjadi, Pak. Datang kepada saya, Ustadz, saya mau bagi warisan, Ustadz, harta bapak ibu kami. Oh iya. Terus berapa hartanya? Hartanya ini Ustadz. Lalu siapa yang meninggal, bapak atau ibu? Dua-duanya, Ustadz. Dua-duanya? Iya. Meninggalnya bersamaan? Enggak, Ustadz. Siapa dulu, bapak? Tahun berapa? 2006. 2006? Iya. Lalu ibu tahun berapa? 2009. Iya. Saya mau bertanya, harta bapak yang mana, harta ibu yang mana? Oh, kalau itu saya nggak tahu, Ustadz. Jangan nggak tahu, nggak tahu. Saya mau tanya, bapak ketika meninggal, adakah orang tua bapak yang masih hidup pada saat bapak meninggal? Meskipun 5 menit hidupnya. Kayaknya ada, Ustadz, ibunya bapak. Oh, ibunya bapak. Iya. Sekarang saya mau tanya, harta bapak yang mana jangan nggak tahu, Ustadz, karena bercampur. Yang mana nggak, bapak ibu nggak pernah cerita. Disinilah terjadi masalah. Apa? Ada bagian harta ibunya bapak jenengan, yaitu nenek jenengan, 1/6 misalkan, yang seharusnya itu menjadi bagian ibunya bapak jenengan, yaitu nenek jenengan. Ibunya bapak jenengan sekarang masih hidup, sudah meninggal, Ustaz, 1 tahun setelah bapak meninggal. Nah, harta yang dimiliki oleh nenek jenengan dari bapak jenengan itu menjadi bagian warisan dari anak-anaknya nenek jenengan yang masih hidup ketika beliau meninggal. Sekarang jenengan mau ambilkan harta orang tua jenengan dari harta bapak yang mana jenengan nggak tahu, Ustaz. Kan masalah ya, tidak? Berapa bagian yang harus diterima nenek kemudian dibagikan ke ahli warisnya? Kan jadi nggak tahu. Ini masalah besar. Kenapa? Karena jenengan menunda-nunda pembagian warisan. Nah, tapi kan waktu itu ibu saya masih hidup, Ustaz. Masa lalu rumah dijual? Siapa yang suruh menjual rumah? Pembagian dan pembahasan warisan itu sampai pada menetapkan siapa ahli waris yang masih hidup pada saat mewaris atau yang punya harta ini meninggal, dan ditetapkan bagiannya masing-masing. Itu sudah tertulis, hartanya sudah dimitigasi, sudah inventaris. Ya, betul ya, saya mau inventaris susah ya. Inventaris, sudah diinventaris harta bapak yang mana. Kita bisa tanya ibu, Bu, harta bapak yang mana, Bu? Ini ada emas 2 kilo, 200 keping emas, ini 100 graman. Ya, 2 kilo misalkan ya. Ini harta siapa? Ini dulu bapak beli, terus dikasihkan ibu. Ya. Dikasihkan ibu itu maksudnya gimana? Apakah bapak mengucapkan, Bu, ki nggo kowe, atau Bu, ki simpenan emasnya? Ya tahu? Loh ya tahu? Ya. Bapak-bapak kalau ngasih emas kepingan ke istri, itu suruh nyimpen atau dikasihkan? Apa, Bu? Suruh nyimpen atau dikasihkan? Hah? Mana yang betul? Suruh nyimpen atau dikasihkan? Betul, Pak. Jawaban yang saya dapatkan rata-rata itu suruh nyimpen, Ustadz. Kalau nanti anak butuh kuliah, ambil dari itu ya. Kalau suruh nyimpen berarti harta itu milik bapak. Tapi kalau dikasihkan Bu, hadiah nggo kowe, berarti milik ibu. Maka diinventaris terlebih dahulu. Setelah itu diinventaris kewajiban mewaris yang meninggal. Kewajibannya apa saja? Oh, dia punya utang sama si fulan, punya amanah belum diselesaikan, punya wasiat demikian. Oh, ternyata punya diat yang harus segera ditunaikan. Semua diselesaikan dulu. Setelah diselesaikan, baru kemudian ditetapkan yang ketiga, siapa ahli waris yang masih hidup pada saat yang punya harta ini meninggal atau mewaris. Nah, baru setelah itu selesai. Masalah penyerahan harta, pembagian, penjualan, itu kesepakatan di antara yang punya harta, yaitu mereka para ahli waris. Sehingga harta itu menjadi syirkah al-amlak, yaitu persekutuan dalam kepemilikan. Maka pemanfaatannya harus izin seluruh, kesepakatan seluruh pemilik. Karena terjadi kasus, ada seorang anak, salah satu rumah peninggalan orang tua itu dijadikan lahan bisnis, disewa-sewakan, di kapling-kapling disewa-sewakan. Setelah itu saudaranya, kan tadinya kosong, nggak ada yang berpikiran untuk menyewakan. Nah, kemudian salah satu anak menyewakan dan sukses.
tiap hari bisa sekitar 400.000 sewanya itu. Kemudian dari beberapa space itu 400.000, kan sebulan berapa? 12 juta. 12 juta. Wah, ini menimbulkan iri yang lain. Wah, kok kowe penak menggawe kapling-kapling ini, kata yang lain. Wah, aku minta jatah, ora iso sing gawe usaha aku kok, kan gitu kan. Kowe enggak usah liyane dhewe kono, kata saudaranya. Lah maka yang terjadi adalah konflik, Pak. Maka kita sampaikan bahwa semua harta warisan itu milik ahli waris. Maka kalau seseorang mengkapling-kapling, membisniskan, bermuamal atas harta itu, maka harus izin. Kalau mereka mengizinkan, wis nggonen Mas, nggak usah mikirkan saya, dah nggonen, selesai, tidak ada masalah. Yang penting semua rela. Tapi kalau semua mengatakan, yang lain mengatakan wah itu untuk bagian, maka wajib hasilnya dibagi kepada yang lain sesuai dengan porsi kepemilikan harta tersebut. Pengelola dapat bagian tersendiri misalkan, kan nggak mungkin nggak ngelola sama yang ngelola dapatnya sama, yaitu cuman bagian dari kepemilikan, nggak mungkin. Tetapi dia pasti dapat tersendiri dulu atas pengelolaan sebagian mudharib misalkan. Saya sebagai pengelola mau digaji atau bagian usaha, keuntungan usaha, udah digaji saja, digaji sudah berapa per bulan 3 juta, udah potong dulu 3 juta, sisanya dibagi sama seluruh pemilik harta tersebut ya. Kalau tidak, ini terjadi kezaliman. Maka hati-hati, inilah bahayanya. Sampai saya dapat permintaan dari salah satu jamaah ustadz, tolong disampaikan kalau nanti jenengan ngisi pengajian di saudara saya ya. Jenengan kan kadang pernah ngisi di sana, saya tahu, tolong sampaikan ya, bahwa segera dibagi warisan. Itu harta kakak saya yang begitu besar, itu dikuasai oleh anaknya 1-2 orang saja, anak yang lain tidak. Pabriknya, perusahaan dikuasai sama dia saja, hasilnya nggak jelas. Maka ini sangat mengkhawatirkan. Salah satu saudara atau diantara mereka mengambil dan memakan haknya orang lain. Lah maka jamaah dimuliakan Allah, ini contoh betapa pentingnya ilmu bagi orang tua agar tidak salah di dalam mengelola hartanya. Ustadz, kalau terus satu dapat hibah yang lain tidak dapat hibah. Bahkan kemarin yang terakhir, bapaknya itu ngasih surat, tapi suratnya nggak jelas juga. Jadi surat pernyataan bahwa si fulan tidak dapat harta lagi ya. Tidak boleh si fulan, anaknya salah satunya, karena anaknya itu nakal ya, habiskan banyak uang bapaknya, lalu kemudian anaknya minta rumah, oleh bapaknya dikasih rumah, wes kita ke rumah, kamu tidak akan dapat harta lagi, kan gitu. Maka disaksikan oleh seluruh anaknya, dia tidak dapat harta lagi dari bapaknya, semua sepakat, selesai. Ternyata surat itu setelah dibuat 1 tahun atau berapa, kemudian bapaknya meninggal, dan seluruh anaknya dan istrinya itu menyatakan bahwa dia nggak dapat warisan. Alasannya sudah dapat hibah, kan begitu? Alasannya sudah dapat hibah, dan ada pernyataan dari bapaknya dia sudah tidak dapat harta lagi. Nah, maka saya tanyakan, surat ini apakah, ini saya pegang, saya baca surat itu, bahwa pernyataan keluarga bahwa si fulan sudah dapat rumah maka tidak dapat harta lagi ya. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, apakah yang dimaksud beliau itu tidak dapat warisan ya? Ataukah yang dimaksud beliau itu tidak dapat harta apapun, baik warisan maupun selain warisan ya? Wah, nggak tahu Ustaz, pokoknya surat itu kami pahami ya semua harta, baik warisan maupun tidak. Dalam Islam, seorang anak yang sudah dapat hibah itu tidak terhalang untuk dapat warisan. Itu enggak terhalang. Mau dibikin surat, andaikan seorang orang tua membuat sebuah wasiat, tapi wasiatnya bertentangan dengan ilmu faraid, bertentangan dengan syariat Islam, maka wasiat itu wajib dibatalkan. Wajib dibatalkan. Dia berwasiat, kalau saya meninggal, rumah ini akan saya berikan anak yang sering berkunjung ke rumah orang tua ya, misalkan ya, yang mau pengen saya, lalu dibuat wasiat, yang lain sudah usaha sendiri-sendiri, selesai, meninggal dia, padahal anaknya ada 3, dia sudah bikin wasiat seperti itu, maka wasiat itu batal. Kenapa? Karena wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang mewarisi ya. Sebuah wasiat tidak boleh dibuat dari wasiat harta
untuk ahli waris yang mewarisi itu tidak dibolehkan. Ya. Tapi kalau wasiat untuk ahli waris yang tidak mewarisi atau terhalang untuk mewarisi, maka sangat dianjurkan wasiat itu dilakukan. Sebagian ulama bahkan mewajibkan, tetapi Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan tidak, tapi hukumnya hanya sangat dianjurkan atau mustahabah. Contoh ya, saya gambarkan. Mana spidolnya? Oh, di sana. Biar ada coret-coret ya, karena kan sudah disediakan. Misalkan ini ada seorang ayah, jangan ayah ya, suami istri lah. Bahasanya nanti jadi bapaknya yang meninggal ya. Oh ya. Ini ada suami, ada istri. Suami istri ini punya 3 anak misalkan. 1, 2, 3. Misalkan laki-laki semua, dan ini punya masing-masing anak ya. Suami meninggal tahun 2009 misalkan. Tapi anak pertama meninggal tahun 2008 misalkan. Anak ini meninggal lebih dahulu, maka suami meninggal, ayahnya si anak ini ya, meninggal tahun 2009. Maka 1, 2, 3 anaknya ini tidak dapat warisan. Kenapa? Karena mahjub, terhalang oleh pamannya ini. Anaknya suami istri ini. Selama dia masih hidup, ini meninggal lebih dahulu daripada bapaknya, maka cucu tidak dapat warisan. Dan ini timbul konflik di masyarakat kita. Ya, betul. Maka para ulama menyebutkan tentang bagaimana pendapat para ulama. Jumhur di antara mereka, sang ayah ini hendaknya membuat wasiat harta untuk cucu-cucunya. Misalkan kalau nanti keandaikan bapaknya itu masih hidup, dia dapat jatah berapa, maka wasiatkan harta untuk cucu-cucunya. Dia tidak dapat dari warisan, tapi dapat dari wasiat. Dia ahli waris, tapi mahjub, terhalang oleh paman-pamannya untuk dapat warisan. Sehingga dia aman, maksudnya tidak akan timbul gejolak permusuhan terhadap paman-pamannya. Ini sangat dianjurkan dalam Islam. Meskipun sebagian ulama mewajibkan untuk membuat wasiat harta, tapi pendapat yang lebih kuat adalah tidak sampai wajib, tapi dianjurkan. Ya. Karena ini kasus ini terjadi. Ya. Tapi saudara ya, ada saudara laki-laki punya saudara yang masih 2. Nah, suami istri ini sudah tidak punya orang tua semua. Istrinya juga tidak punya saudara yang punya harta suaminya. Nah, suaminya ini tidak punya anak, tapi dia masih punya 2 saudara laki-laki. Saudara yang lain sudah meninggal, ada 2 yang lain. Nah, ketika meninggal, hartanya kan jatuh kepada saudaranya, kan gitu. Tetapi ternyata keponakan dari saudaranya yang sudah meninggal lebih dahulu protes, Pak. Ya kan, protes. Hartanya memang cukup fantastis, Pak, miliaran, Pak ya. Ya, entah mungkin nilainya sekitar 10-15 miliar ya. Kan kira-kira kalau dapat duit 15 miliar kira-kira gimana? Ya. Kalau warisannya 800.000 kan insya Allah saudaranya ikhlas, rela ya, ridho. Ya. Udah pun buat panjenengan saja. Ini 15 miliar lebih. Ya, maka ini nggak bisa mereka terima. Kenapa? Waktu itu pajaknya saja, untuk turun waris saja, itu kemarin pajaknya habis, pokoknya saya nggak tahu nilainya total berapa, tapi pajaknya saja di appraisal itu habisnya hampir sekitar 1 M. Ya. Itu hanya untuk turun waris. Jadi jangan bisa bayangkan berapa nilai barang tersebut. Karena saya tanya per meter berapa, per meter itu sekitar hampir 30 juta per meter harga tanahnya. Itu belum nilai rumahnya, luas kebunnya itu belum ya. Dan ini di pinggir jalan besar ya. Makanya timbul konflik. Sampai sekarang ponakan-ponakannya nggak mau tanda tangan ya. Padahal secara hukum negara dia wajib tanda tangan kan gitu ya. Tapi
tidak mau tanda tangan, ya, sehingga terjadilah konflik. Maka ini contoh bagaimana wasiat itu amat sangat diperhatikan, dan kita harus membedakan antara hibah, wasiat dengan warisan. Itu harus dibedakan, ya. Karena ada yang tidak mampu membedakan antara tiga itu, antara wasiat, hibah, dan warisan. Ada seorang ibu, ini kasus nyata ya, dan saya menghadapi ya. Ini saya tidak membicarakan orang, tetapi membicarakan kasus ya, insya Allah bukan hibah. Jadi yang konsultasi, insya Allah saya tidak akan bicarakan orang ya, itu saya jaga baik-baik insya Allah. Tetapi kalau kasusnya saya ceritakan supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Sampai saya itu untuk pertengkaran Pak. Jadi mau adu pukul Pak, betul ya, luar biasa. Itu saya bagi warisan cukup tegang itu ya pada saat itu ya. Padahal yang mau adu pukul umurnya 54, 60 yang satu ya. Saya paling muda pada saat itu ya. Saya 42 ya. Sedangkan yang adu pukul mau Pak, udah pisu-pisuan bareng Pak. Itu kakak beradik, bayangkan itu ya. Dan bisa bayangkan ya. Gara-gara jadi ibunya itu punya anak tiga, dua laki-laki satu perempuan ya. Nah, bercerai dengan suaminya. Setelah itu ibunya nikah lagi dengan orang lain, lalu punya anak satu perempuan. Berarti total anaknya berapa? 4. Nah, dari suami yang kedua itu memberikan hadiah, hibah, rumah. Kebetulan rumah yang dibeli adalah rumah milik orang tua si wanita tadi ya. Ketika butuh duit mau dijual, tak tuku wae, dibeli, dah rumah ini aku hadiahkan kepada anak kita, kan begitu. Bukan anaknya perempuan itu yang lain, bukan, dari suami pertama bukan, tapi anaknya dia. Oh sudah, enggak apa-apa, dihibahkan, tapi karena masih kecil, dah pakai atas namamu saja ya, selesai. Dan itu disaksikan oleh saudara-saudaranya wanita ini, orang tuanya dan saudara-saudaranya ya. Disaksikan banyak orang, ini tak ibahkan, selesai. Habis itu beberapa tahun bercerai ya. Setelah bercerai, suami ini punya istri lagi, kemudian mereka hidup sendiri berempat dengan putra-putrinya. Setelah dewasa, ibunya mau meninggal, dia bikin wasiat, rumah yang kita tinggali ini dibagi anak 4 ya. Paham ya, dibagi anak 4. Ketika tahu wasiat itu, anaknya yang kecil tadi yang seharusnya itu milik dia, jazakallahu khair, kemudian diberitahu oleh saudara ibunya, iki omah iki untuk dibagi waris, iki nggunamu, kata dia. Dulu sing nuku bapakmu diberikan kepada kamu. Nggak percaya, tanya bapakmu. Jadi dia datang ke bapaknya yang masih hidup, ditanya, dan ternyata betul, itu rumah yang beli bapak buat kamu, bukan yang lain. Nah, kemudian pulang lagi menyampaikan kepada saudara-saudaranya, Mas, ini rumah milik saya, tidak dibagi waris. Wah, muntaplah saudara-saudara. Oh, nggak bisa, ini ibu berwasiat, kamu dolim, dosa kamu wasiat ibu nggak kamu jalankan ya, karena dia punya maksud, dia atau tidak dapat bagian harta tersebut ya. Maka terjadilah percekcokan. Wah, akhirnya ya sudah, kita sampaikan bahwa hibah, harta yang sudah dihibahkan tidak bisa diwaris ya. Kecuali atas kerelaan yang bersangkutan ingin membagi kepada yang lain, ya silahkan, tapi harus dengan kerelaan dia tanpa paksaan. Nah, inilah terjadi permasalahan. Maka oleh karena itulah jamaah dimuliakan Allah, ini pentingnya bagaimana pembagian masalah warisan. Akhirnya kita ingatkan tentang neraka, kita ingatkan tentang bahaya memakan harta haram. Ini ora kodal Pak ya. Ya. Betul ya. Pokoknya dia bersikuku wasiat ya. Malah begini, Ustaz, dulu bapaknya dia nikah sama ibu kami, itu saya menilai nikahnya nggak sah, kan begitu ya. Maka hibahnya nggak sah. Oh begitu, iya
Itu jelas nikahnya menurut saya nggak sah karena tidak tercatat dan begini, pokoknya disebutkan macam-macam. Maka saya sampaikan, mohon maaf ya. Kira-kira kalau ada seorang laki-laki, misalkan di jalan nggak kenal siapapun, ya, boleh nggak dia ngasih hibah orang itu? Boleh nggak? Boleh. Ada seorang laki-laki ketemu misalkan baru jalan-jalan di belakang RRI misalkan ya. Ini misalkan Pak ya. Ada yang tahu? Kalau nggak tahu alhamdulillah Pak ya. Maka di sana jalan-jalan. Ada perempuan semluhai di bawah pohon misalkan ya. Didatangi Mbak, ayo kok dadi PSK. Maka kata dia, lah pripun Mas, saya ini harus kerja. Orang tua saya di desa butuh makan, butuh minum. Maka saya udah gini aja Mas, Mbak ya. Ini ada mobil bawaan pulang misalkan ya. Kamu jual buat usaha di desa. Terima kasih. Boleh nggak? Boleh. Andaikan pernikahan bapaknya dia dengan ibu kalian itu tidak sah, boleh nggak ngasih hibah? Boleh dan sah. Nggak ada urusannya dengan pernikahan, kecuali itu warisan. Warisan itu hanya diwaris pada ahli waris yang memang sah. Lah kalau anak hasil zina, paham? Ya. Itu ya meskipun itu bapak biologisnya dia tidak bisa mewarisi. Ini pendapat yang lebih rajih. Meskipun ada yang mengatakan kalau menikahnya kurang dari 3 bulan kehamilan, maka dia tetap dapat warisan. Tapi saya bersikukuh mengambil pendapat ulama, selama dia hasil dari zina, maka dia tidak bisa mendapatkan harta bapak biologisnya. Kalau ibunya bisa, tapi bapak biologisnya tidak bisa. Dan dia tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Dan dia tidak boleh dinikahkan kalau itu perempuan, dinikahkan walinya adalah bapaknya, maka tidak sah. Maka harus pakai wali hakim. Maka orang jadi tahu, ini bapaknya nek kok wali ini hakim, kan itu. Ini kadang-kadang jadi tanda tanya kan gitu kan. Tapi jangan nuduh dulu Pak ya. Siapa tahu memang dia grogi untuk nikahkan anaknya, kemudian diwalikan hakim, tapi itu. Ya. Jangan kemudian wah ini mesti anak hasil zina ini. Ini anaknya perempuan yang nikahkan wali hakim, dia ada. Kan belum tentu juga ya. Wallahu ta'ala alam. Tapi seharusnya yang menikahkan bapaknya. Cuman ankah tuka wa zawajtuka fulan ibnu fulan ya. Selesai masalah. Atau pakai bahasa Indonesia, aku rabi, aku kawin ke kowe karo anak wedokku misalkan. Ya. Aku kawinkan, aku rabi ke anakku, putriku denganmu dengan mahar seperangkat alat sholat dicicil ya, misalnya ya. Karena orang Jawa itu murah meriah ya. Maharnya bisa seperangkat alat sholat. Kalau di Arab maharnya itu kadang-kadang rata-rata minim 0,5 M ya. 1 miliar. Makanya kemarin kita ngobrol dengan mahasiswa Ummul Qura ya. Ummul Qura di Mekah. Kami ketemuan di hotel di Mekah. Kemudian saya tanya, dia cerita, Ustadz, di sini banyak loh Ustadz, gadis-gadis perawan tua. Loh kenapa? Ya, karena banyak yang belum nikah. Ya. Terus apa maksudnya? Akan gitu kan? Ya. Nah maka ya, sampaikan di sini itu orang laki-laki itu banyak yang nikah umurnya di atas 45, 50 itu baru nikah. Kenapa? Maharnya mahal-mahal ya. Maharnya mahal-mahal. Mahar itu bisa 1 miliar. Itu saya punya teman supir taksi Ustaz. Supir gokar itu kayak gokar, taksi itu. Itu kemarin habis nikah. Itu maharnya 2 miliar. Ning utang bank. Padahal kerjanya supir taksi, ya, utang bank. Dia pusing Ustaz. Makanya mereka rata-rata nikahnya kalau sudah cukup mapan, sudah punya duit baru nikah. Dan umurnya rata-rata 50. Dan ketika umur 50 mesti yang sing dipilih sing nom-nom. Ya tidak? Sing umur pitulah. Jadi kadang ada bapak-bapak itu kaya wis bapak kaya mlaku karo anak itu dudu anake kuwi bojone. Ya. Makanya banyak perawan tua. Karena maharnya mahal. Makanya kejadian ini juga pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ya. Makanya Umar mengatakan hendaklah para wanita tidak boleh meminta mahar lebih dari sekian. Ternyata diprotes oleh seorang ibu-ibu. Ya Umar,
Allah dan Rasulnya tidak pernah memberikan batasan mahar. Bagaimana engkau memberikan batasan mahar? Maka Umar mengatakan, oh ya betul si fulana, dan salah Umar. Maka dicabut ketentuan tersebut. Tetapi Umar tetap menyarankan, jadilah wanita yang paling barokah, yaitu paling murah maharnya atau paling murah perawatannya. Ya, kalau perawatannya potong kuku aja harus di salon, wah itu mumet itu bojone ya. Maka yang murah perawatan itu wanita yang paling berkah ya. Ning dadi bojo wong lanang ya terus tidak memuliakan. Kalau dia tahu punya harta banyak, ditanya istrinya, calon istrinya, "Dik, mau minta mahar apa?" "Pun terserah mawon, Mas. Jangan seperangkat alat sholat. Kalau jenengan punya kemampuan, harta, syukur, belikan apa ini? Emas 2 kilo misalkan ya. Kasih dia." Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, sebaik-baik lelaki adalah yang paling memuliakan wanita, dan itu bisa ditunjukkan dari seberapa besar mahar yang diberikan. Maka semakin tinggi mahar diberikan, berarti dia semakin mencintai wanita tersebut. Jabatannya direktur perusahaan besar ya, misalkan BUMN Pertamina misalkan, ngasih mahar seperangkat alat sholat dan uang tunai 200.000, wah itu mengenaskan ya, menyedihkan. Nah, ini tentang masalah warisan. Pentingnya ilmu tentang warisan. Nah, warisan di masa jahiliyah, kita sedikit flashback ke belakang, disebutkan di sana bahwa orang-orang jahiliyah di masa sebelum Islam, maksudnya Islam syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu diterapkan, itu orang-orang jahiliyah itu hanya membagi warisan itu kepada anak laki-laki yang sudah bisa bermain pedang dan sudah pandai menunggang kuda, itu yang dapat warisan. Cilik ra itu warisan. Ini tidak adil. Wanita juga tidak mendapatkan warisan. Kemudian di masa modern kita ini, warisan beda lagi. Dunia barat, negara-negara maju yang katanya maju, ya maju secara fisik ya, tapi maju betulan itu juga enggak ya. Karena jangan tahu di Amerika itu jangan dikira negaranya makmur, tidak. Banyak pengangguran dan banyak homeless. Silahkan buka di YouTube, nanti di kota-kota yang banyak homelessnya itu sampai di jalan bikin tenda. Makanya di Gentan ini, dulu Gentan itu mana Pak ya? Sana. Itu ada usaha bikin kontainer rumah. Ya. Jadi kontainer tapi rumah. Ya. Jadi kontainer itu nanti di dalamnya kamar mandi, dapur. Udah 3 itu tok. Ya. Jadi rumahnya rumah berjalan, alamatnya pindah-pindah. Ya. Jadi berhenti di jalan, pinggir jalan, dia rumahnya di situ. Nanti gerak lagi kerja, udah pakai kontainer. Jadi beli kontainer, beli truk, kemudian di atasnya rumahnya dia. Ya, itu laris. Itu. Sampai saya tanya pembuatnya itu dikirim ke negara-negara Eropa dan Barat. Karena mereka nggak kuat beli rumah. Makanya rumahnya kontainer, homelessnya tinggi. Negara kekayaan di Amerika itu hanya dikuasai, kalau nggak salah saya baca di berita itu, tidak lebih dari 5% yang menguasai seluruh kekayaan Amerika. Memang negaranya kaya, tapi utangnya juga paling besar. Ya. Nah, masa modern ini mereka menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama, 1:1. Kemudian suami istri harta milik bersama, yang disebut dengan konsep apa? Gonogini. Maka harta mereka itu disamakan. Artinya setelah mereka bekerja bersama, maka harta milik berdua. Cerai bagi 2, meninggal bagi 2 dulu, separuh milik istri, separuh baru milik suami yang meninggal, maka separuh yang dibagi waris ya. Konsep seperti ini tidak diterima di dalam Islam ya. Karena harta suami, harta istri. Tapi ada hak istri atas harta suami berupa nafkah ya. Tetapi istri tidak punya kewajiban menafkahi suami. Makanya istri boleh memberikan zakat kepada suami yang miskin. Ini pernah terjadi. Boleh nggak? Istri ngasih zakat suami? Boleh. Kenapa?
selama yang diberi zakat itu tidak menjadi tanggungan yang memberi zakat. Paham? Tapi kalau suami memberikan zakat istri nggak boleh, istri menjadi tanggungan suami. Atau anak memberikan zakat kepada bapak ibunya nggak boleh, karena bapak ibu tanggungan anak. Orang tua ngasih zakat kepada anaknya secara umum nggak boleh, karena anak menjadi tanggungan orang tua selama masih ditanggung orang tua. Maka yang boleh adalah memberikan zakat kepada orang yang bukan menjadi tanggungannya. Itu boleh diberikan kepada mereka. Maka istri ngasih zakat suami boleh. Baru itu dijaluk meneh. Blonjone Dimas. Nah, itu kan ya. Nah, ini tentang masalah dunia modern. Maka di dalam Islam, karena saya pernah bagi warisan setelah ditetapkan porsi masing-masing dan siapa ahli waris yang mewarisi. Setelah selesai, kemudian saya tanya, ibu sudah dirinci, dinilai harta suami yang mana saja dan nilainya berapa? Sudah Ustadz, pokoknya kami hitung semuanya, beliau itu separuh dari harta yang ada. Loh, kok kenapa separuh? Saya tanya, apa usaha ini dengan jalankan berdua? Tidak Ustadz. Nah, terus yang menjalankan usaha ini siapa? Ini ada beberapa usaha, itu milik siapa? Kalau usaha ini sebetulnya milik saya, yang jalankan siapa? Saya Ustadz. Ya, suami usahanya apa? Suami mensupport aja Ustadz ya. Jadi suaminya itu pernah bikin usaha Ustadz beberapa, tapi bangkrut semua. Tapi usaha saya yang alhamdulillah sukses. Terus rumah yang jenengan tinggali milik siapa? Milik saya Ustadz, saya yang beli ya. Berarti suami punya apa? Kalau dilihat ya nggak punya apa-apa Ustadz ya. Ya mungkin baju celana dan sebagainya ya. Nah terus kenapa bisa jenengan bagi dua? Lah kan harta suami istri dibagi dua Ustadz. Oh nggak bisa seperti itu ya. Maka yang dibagi itu betul-betul harta suami. Kalau memang suami nggak punya harta, nggak usah bagi warisan ya, selesai masalah ya. Tapi Ustadz, saya itu pengen ngasih suami Ustadz, karena suami dulu yang mensupport saya, suami dulu yang memotivasi saya. Meskipun suami memotivasi tapi dirinya sendiri gagal ya. Usaha itu yang kerja keras deh, yang sukses begini, tapi dia sendiri bikin usaha gagal. Ini kan namanya nasibnya sudah seperti itu kan gitu. Nah maka ya kalau masalah ingin memberikan suami bukan dengan cara seperti ini, saya sampaikan. Kalau jenengan ingin berbaik sama suami, maka harta yang jenengan miliki itu ambillah sebagian atau berapa sesuai dengan kehendak jenengan, maka sodakohkan atas nama suami. Itu baru ngasih suami, paham? Bukan ini separuh milik suami, saya kasihkan ke suami, kemudian dibagi waris, itu beda nilainya ya. Dengan ini separuh harta saya sedekahkan atas nama suami, itu toh ini maniman ya Pak ya, terlalu banyak ya. Karena kadang-kadang harta itu menyilaukan ya. Saya pernah bagi 8 anak, 2 perempuan, 6 laki-laki. Ibunya meninggal menulis sebuah wasiat, hartaku sepertiga disodakohkan ke pondok pesantren. Dan saya kenal betul perempuan ini ya. Kalau pondok pesantren saya kena cipratannya kan ya lumayan Pak ya, santrinya makmur ya. Nah tapi saya tidak mengharapkan meminta itu, tidak. Tapi artinya begini, beliau telah berwasiat sepertiga hartaku disodakohkan. Ternyata 8 anak hanya 2 yang setuju menjalankan wasiat itu. Kemudian saya tanya kenapa tidak setuju ya. 6 anak menyampaikan, Afan Ustadz, kalau masalah nanti sodakoh biar kami urusi sendiri ya. Terserah sesuai dengan yang akan kami berikan. Pokoknya harta dibagi dulu berapa bagiannya, nanti masalah sodakohnya ibu, nanti biar kami sendiri-sendiri yang mengeluarkan berapa, itu biar kami sendiri yang membuat keputusannya. Saya nggak bisa, karena ibu jenengan sudah berwasiat, ini harta milik ibu. Ya masalah itu nanti bahasan biar kami sendiri Ustaz, pokoknya begitu. Tapi yang 2 mengatakan diambil dulu sepertiga untuk disodakohkan atas nama ibunya. Maka yang lain, yang setuju tadi menyampaikan kepada kita, mereka nggak mau karena terlalu besar Ustaz. Nah terlalu besar itu berapa? Kami hitung mitigasi seluruhnya, itu kira-kira harta ibu itu sekitar 98 miliar. Jadi kira-kira berapa? Sepertiganya kan 30 miliar Pak ya. Kalau saya bisa mengarahkan ke sini 1 M Pak ya, ini kan sudah jadi Pak.
Tapi berat Pak. Saya sudah nasihatkan berkali-kali Pak ya. Karena keluarganya tuh percaya, maksudnya Ustadz nanti disedekahkan kemana Ustadz? Kan saya tinggal tunjuk itu loh, sedekah sana, tinggal sana. Tapi ya angin Pak ya. Maka berat. Maka ya mudah-mudahan Allah ringankan hati mereka untuk mau bersedekah. Ya. Nah, disinilah letaknya keadilan di dalam Islam, yaitu pembagian warisan itu dengan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena seluruh harta yang ditinggalkan si mayit itu milik Allah. Dan Allah yang akan membaginya. Allah yang akan membaginya sesuai dengan ilmu dan hikmah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala miliki. Ya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 11. Ya. Faridatan minallahi innallaha kana aliman hakima. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan ketetapan dalam masalah warisan. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu aliman, maha mengetahui, hakiman dan maha bijaksana. Maka kata para ulama, bagi mereka terutama wanita yang merasa hukum Allah itu tidak adil, 1:2, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, maka kata para ulama dalam tafsir mereka tentang ayat tersebut, surah An-Nisa surat keempat ayat 11, maka para ulama mengatakan barang siapa yang tidak terima dengan ketetapan hukum faraid yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya 2:1, terutama kaum wanita yang tidak mau terima, maka kata para ulama, maka hakikatnya secara umum maka mereka telah mencela sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang itu aliman hakimah. Paham? Karena hukum warisan itu siapa yang menetapkan? Allah, ya atau tidak? Dengan apa Allah menetapkan? Dengan aliman hakimah, maha mengetahuinya Allah dan maha bijaksananya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau orang itu mengatakan, wah itu nggak adil, itu 2:1, kan begitu kan? Maka sesungguhnya dia telah mencela Allah atau mencela sifat Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Loh, kalau dihitung, dipikir-pikir itu adil Pak. Lah sekarang laki-laki dapat 2 bagian itu, tapi dia harus tanggung jawab. Kalau dia punya orang tua itu, yang menghidupi orang tua itu anak laki-laki. Kalau dia punya orang tua yang masih hidup, nanti kalau dia yang tanggung jawab ngopeni sampai wafat itu adalah anak laki-laki, bukan anak perempuan. Paham? Anak perempuan itu bebas merdeka. Dia nderek nunut suami. Kalau orang tua ingin ikut anak perempuan, maka anak perempuan ini kalau ingin memelihara orang tuanya, wajib dia izin suaminya. Paham? Kalau suami nggak mengizinkan, jangan memaksakan diri. Maka dia bisa tidak mengejar yang wajib, malah meninggalkan yang wajib, malah mengejar yang sunnah. Ya. Maka ini jadi masalah. Tapi seorang suami yang baik, yang bijaksana, bukan berarti yang melarang itu tidak bijaksana, juga tidak. Tetapi maka berikanlah kesempatan istrinya untuk mendapatkan pintu surga dari birrul walidain, kan begitu. Kemudian anak laki-laki harus menanggung anak perempuan, ya atau tidak? Harus menanggung kalau dia punya cucu perempuan, tidak punya suami, tidak punya ayah, tidak punya saudara laki-laki, dia harus menanggung kehidupan cucunya. Ini laki-laki, Pak. Kalau dia punya saudara perempuan, dia tidak punya suami, tidak punya ayah, tidak punya anak laki-laki, maka saudara laki-lakinya yang harus memperhatikan saudari perempuannya. Tapi kalau perempuan memperhatikan laki-laki, enggak, dia enggak punya kewajiban itu. Maka harta yang dia miliki itu milik dia. Dia dapat warisan, anaknya butuh SPP, suruh minta bapaknya, itu hak jenengan, paham? Ini bangetan gitu ya. Tapi maksudnya itu harta-harta dia. Kewajiban anak SPP, kewajiban makan itu adalah kewajiban ayah mereka, yaitu suami, bukan kewajiban istri. Maka istri itu tidak diwajibkan bekerja, yang bekerja adalah suami. Cuman kebanyakan sekarang suami telah disingkirkan dari ranah pekerjaan dan direbut oleh para istri, sehingga suami menjadi peternak teri, ngantar anak, ngantar istri, ya atau tidak? Habis itu siangnya jeda antara pagi dan sore mancing, ya. Makanya pamancingan rame ya.
Itu barangkali para peternak teri, Pak. Barangkali loh ya. Karena saya tanya salah satunya, awan-awan orang nyambut gawe saya tanya, kalau ternak teri Ustaz, loh apa ternak teri? Ngantar anak, ngantar istri. Jadi yang kerja itu istrinya ke pabrik, dia ngantar, jemput, umbah-umbah kan gitu kan. Ya. Berat. Makanya saya pernah masuk ke sebuah pabrik, saya sampaikan, kalau jenengan cari pekerja, tolong utamakan ambil yang laki-laki, kasihan mereka. Istri itu sudah melahirkan, melayani suami, menyusui, ya tidak, kadang-kadang isa-isa barang, betul nggak ibu? Jangan isa-isa nomor betul. Oh isa-isa ya, cuci baju, cek kon kerja nyambut gawe, sing lanang ungkang-ungkang, ini kan berat ya, kan kasihan. Maka yang cari yang laki-laki. Kalau jangan punya usaha, sampai yang masukkan bensin aja perempuan, sampai jam 2 malam itu saya tanya, itu saya ngisi bensin jam 1 atau jam 2 malam, saya tanya, Mbak, terus jangan pulangnya kapan? Nanti menjelang subuh shift saya. Rumahnya mana? Wonosari, Klaten itu perbatasan Baki. Jangan nggak takut lagi, gimana lagi Pak ya, tuntutan pekerjaan, kan kasihan, cari yang laki, kalau ada apa-apa kan masalah. Nah ini tentang ketetapan warisan. Sudah selesai jamnya, sudah isyraq. Udah suruk ya? Hah? 45 berarti udah suruk. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Kakak ngasih ke adik. Oh, ngasih apa? Zakat? Boleh ya. Misalkan ya kakak punya apa? Adik perempuan. Nah, adik perempuannya sudah berkeluarga, sudah punya suami, tidak mampu. Kan adik jenengan bukan tanggungan jenengan karena ada suami. Ya atau tidak? Maka suaminya yang bertanggung jawab atas adiknya. Ya. Maka dia tidak mampu, justru zakat itu diperuntukkan lebih utama itu kepada kerabat yang miskin terlebih dahulu. Maka kerabatnya diberi, adiknya, kakaknya. Tapi selama bukan tanggungan dia loh ya. Tapi kalau adiknya itu sudah jadi janda, paham? Terus uripnya ditanggung sama jenengan, dek wis kowe melu aku, wis uripmu tak tanggung semuanya. Terus dia punya zakat, kasihkan adiknya, nggak boleh. Karena dia sudah menjadi tanggungan dia. Tapi kalau dia itu hidup sendiri, punya suami, miskin, maka boleh diberi, justru itu yang lebih diutamakan. Kita perhatikan kepada mereka. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa atul mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Maka berikanlah harta yang kamu senangi, yang kamu cintai kepada siapa? Dzawil qurba, kerabat. Kan begitu. Kerabat kita dahulukan, baru siapa? Wal yatama, orang-orang yatim, wal miskin, dan orang-orang miskin. Jadi kerabat kita lebih didahulukan. Maka nggak benar ada orang kayak, mohon maaf ya, ini ada terjadi Pak. Ini yang menceritakan adiknya sendiri. Wah mas kui pelit tenan karo aku kan begitu kan. Tapi sebenarnya nggak boleh dia menceritakan aib kakak. Tapi dia sampaikan. Hukumnya bagaimana Ustaz? Saya itu betul-betul miskin, tapi saya nggak begitu diperhatikan kakak saya. Tapi kakak saya kalau nyumbang, Masya Allah Ustaz, itu masjid sana itu yang bangun kakak saya. Itu sana nyumbang apapun dia kasih. Tapi saudara nggak perhatikan, ini masalah. Ya. Seharusnya dia lebih memperhatikan saudaranya dulu, baru yang lain. Ya kan kasihan. Datang kakaknya misalkan dideden jalur duit misalkan, tapi kalau nyumbang ke tempat lain 5 juta, 2 juta, si kakaknya 200.000 kan. Seharusnya kakaknya itu yang lebih diperhatikan. Itu punya nilai 2 kata para ulama, 1 sedekah, 2 silaturahim. Ya. Nilainya 2. Kalau ke yang lain itu cuma sedekah. Monggo silakan. Ustaz mau tanya, ini kan karena usaha dan juga ya, di tempat saya itu kan iya. lebih ke perempuan, kan matrilinial, iya. lebih ke perempuan. Jadi kebanyakan yang laki-laki itu kan merantau. Nah, ketika sudah merantau itu biasanya bahkan kalau yang lebih tua-tua dulu itu sudah nggak ada istilahnya haknya lagi, itu sudah langsung terpergi aja. Jadi kebanyakan makanya di Minang itu namanya nini mama. Jadi rumahnya orang tua itu yang meninggal itu kan yang perempuan. Yang perempuan. Iya. Nah, cuman secara syariat itu memang sulit untuk merubahnya karena gara-gara itu makanya banyak kalau kita pulang kampung
banyak rumah-rumah tua yang tidak tahu ini akhirnya di rumah itu karena udah hilang, yang bahkan yang tinggal tadi itu yang itu perempuan juga akhirnya nggak tahu apa nggak tahu antara berantah nih nasib rumahnya. Nah itu solusinya sepertinya bagaimana Ustaz? Karena kebanyakan yang perempuan yang meninggalkan yang tinggal di rumah itu nggak akan mau menjual rumah itu karena dianggap tuh rumah pulang nantinya. Iya. Kalau pada perantau itu pulang kampung. Nah solusinya bagaimana Ustaz? Agar bisa sesuai syariat. Ya, solusi agar itu bisa terselesaikan satu, suruh ngaji. Suruh ngaji. Ya. Makanya sebenarnya semboyan mereka bagus ya, apa semboyannya? Ya sebenarnya bagus, ada bersandi syarat, ya. Syarat bersandi Kitabullah kan gitu. Ya. Cuman itu sudah banyak ini. Ya, tapi kenyataan prakteknya mereka tidak sesuai dengan syariat. Ya. Maka supaya itu diberantas, maka kita upayakan mereka itu untuk belajar. Ya. Ajak mereka untuk memahami bahwa penerapan seperti itu adalah salah. Ya, kirimkan dai ke sana, kemudian dakwah di sana, ya itu bagus. Cuman rata-rata, ini saya perhatikan ya, santri-santri, mereka yang datang ke sini nyantri dari kampung, habis itu ramule, itu bojo wong ini terus manggone kene, ya kapan dakwah di sana? Saya nggak jenengan lo ya. Nggak salah tinggal di sini ya, nggak salah. Cuman harus perhatikan yang di sana. Maka kalau bisa datangkan orang kampung di sana, yang asli sana, sini didik, biayai, habis itu kita minta dia kembali sana berdakwah di sana. Kalau perlu dirikan pesantren di sana, sehingga di sana kemudian paham tentang bagaimana pembagian masalah harta. Karena ini ketentuannya. Yang lebih cepat lagi memang pemerintah yang bertindak. Ya, misalkan pemerintah yang menerapkan syariat, udah itu wajib semua harta dibagi sesuai dengan faraid, selesai masalah ya. Tapi itu agak berat ya, artinya kapan terjadi. Cuman yang jelas mereka kita pahamkan ya. Itu jalur yang bisa kita tempuh agar mereka memahami bahwa paling tidak kita sampaikan kepada mereka. Memungkinkan tidak orang yang di kampung sana itu ya. Tadinya tidak mau menjual rumah itu, dia seolah dia membeli rumah itu gitu. Sehingga nanti dia beli mungkin dengan harga yang lebih murah dan hak-hak yang tadi yang di luar itu bisa diberikan dari yang orang yang belinya itu gitu. Jadi dia memang itu sudah milik dia, itu kan sudah selesai urusan. Iya. Cuma kadang-kadang nggak mau begitu. Kalau nggak punya uang, kita tetap tinggal di sana, tanah pindah di sana. Iya. Nah yang di luar itu akhirnya ya udah gigit jari. Nah mungkin kan tidak, dia kalau seharusnya ya udah saya beli di rumah ini mungkin dengan harga yang lebih murah. Iya. Nah, nanti uang beli itu untuk saudaranya sesuai dengan pembagian apa. Memungkinkan tidak Pak? Kalau memungkinkan terjadi memungkinkan, tetapi apakah sesuai syariat kan itu yang jadi pertanyaan ya. Karena yang seharusnya itu adalah menyadarkan mereka, karena dia telah mengambil hak yang bukan haknya, kan begitu. Kalau dibeli berarti dia merasa itu hak dia dan sudah terbeli, meskipun harganya semurah apapun, tapi terjadilah kedoliman di mana mereka mendolimi saudara-saudaranya yang laki-laki yang seharusnya mendapatkan bagian warisan. Tapi kalau mereka disadarkan, mereka akan memberikan dengan sendirinya. Itu yang paling tepat ya. Kalau mungkin nggak bisa, misalkan nggak bisa, itu artinya mereka disadarkan, yura sadar-sadar misalkan ya. Terus kemudian ada saudara-saudara, rumahmu yang kamu anggap kamu miliki tak beli, ya kan? Kemudian dia menyampaikan kepada dia, dah ini asli hartanya seharusnya dibagi dengan faraid, dah ini tak bagi saudara-saudara yang belum dapat, ini tak bagi sesuai dengan faraid, saya berikan, kamu tobat aja, kan begitu kan, selesai ya. Misalkan itu ya bisa dilakukan, tetapi yang paling utama adalah menyadarkan orang yang bersangkutan atas harta tersebut bahwa dia sesungguhnya tidak punya hak atas harta itu dengan nilai yang tidak seharusnya ya. Wallahu ta'ala alam. Monggo Ustaz. Ini itu aja pentakitan saja itu tadi yang di papan tulis itu berarti kan ketika suami itu meninggal atau bapaknya itu meninggal
setelah anaknya meninggal. Berarti kan itu statusnya cucunya terhalang. Iya. Atau apakah dia membagi, bapak itu harus tetap membagi warisan kepada 3 anaknya, karena selama ini dia punya 3 anak, tapi anak yang pertama katakanlah tadi sudah meninggal Lebih dahulu. diberikan ke atau salah diberikan lagi ke cucunya bagaimana, atau memang sudah seperti itu, kalau sudah meninggal ya sudah tidak dapat, sudah meninggal tidak dapat, berarti cucunya terhalang, dasarnya terhalang gitu. Iya. Atau memang tetap dibagi walaupun sudah meninggal gitu. Iya. Iya. Dalam Islam bahwa seseorang meninggal lebih dahulu itu tidak mendapatkan warisan, begitu kan? Meninggal lebih dahulu tidak dapat warisan. Ini aturannya. Maka kalau seorang suami istri ini punya 3 anak, salah satu anaknya meninggal lebih dahulu, maka anak yang meninggal itu tidak dapat warisan. Itu otomatis. Otomatis cucunya ya tidak dapat jatah dari bapaknya, karena bapaknya meninggal lebih dahulu. Karena masih ada saudaranya bapak yang menghalangi dirinya cucu untuk dapat warisan. Cuman kalau anaknya meninggal semua, cucunya masih ada, ya dapat. Paham ya? Ya dapat. Meskipun bapaknya meninggal lebih dahulu, tapi cucunya itu cuman dari bapaknya itu, misalkan anak yang lain nggak ada, maka ya tidak terhalang dapat. Tapi kalau ada saudara bapak, maka cucu ini maju terhalang oleh paman-pamannya, saudaranya bapak. Makanya dalam Islam sangat dianjurkan sang ayah ini bikin wasiat harta untuk cucunya yang bapaknya meninggal lebih dahulu dari dirinya, sehingga dia mendapatkan harta hibah berupa wasiat, hibah wasiat ya. Itu yang diperintahkan di dalam Islam supaya tidak timbul konflik. Makanya orang tua itu penting dalam ilmu masalah harta ini, supaya meninggal jangan sampai anaknya tarung, ya atau tidak? Ya, itu banyak terjadi ya. Bapaknya meninggal malah jadi rebutan. Saya pernah ketemu dengan tukang ya, tukang, dia menyampaikan, wah aku janjani sugih Ustaz ya, kan dia tukang ya, kok ora sugih, saya tanya gitu kan ya, kata dia lah bondo ini bapak dikuasai kakak ya. Betul itu yang terjadi ya. Alasannya begini dulu, kakak begini, macam-macam. Nah ini orang tua tidak bersikap adil terhadap anak, karena ada beberapa wasiat yang disebutkan orang tua ternyata itu merugikan anak-anak yang lain ya. Makanya jadi orang tua, bahkan sampai Rasulullah SAW itu melarang seorang ayah atau ibu itu hanya mencium salah satu anaknya. Misalkan anaknya ya, kita punya anak 3 misalkan ya, satu umur 5 tahun, satu umur 3 tahun, atau satu umur 5 tahun, satu umur 4 tahun, satu umur 3 tahun, yang satu 2 tahun. Terus yang digendong atau yang dicium ketika mau pergi cuman anak yang paling kecil, karena lucu-lucu nih ya, atau tidak ya. Kalau sing 5 tahun kan atau 6 tahun kan sudah mulai banyak menimbulkan masalah kan ya. Sehingga rada dicium, itu nggak boleh ya. Karena anyel kan kadang-kadang orang tua sekakian ribut ya kan, nggak dicium. Yang dicium, yang disayang, yang perhatikan itu anak yang paling kecil, itu nggak boleh, karena itu akan menimbulkan keirian pada anak. Betul. Saya itu punya anak kebetulan hampir berdekatan. Anak saya nomor 3 dengan nomor 4 ini terpautnya cuma 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Kalau saya gendong anak saya yang paling kecil ya, umur 2 tahun, itu yang nomor 3 itu marah dia, menunjukkan nggak senang ya. Bahkan pernah ya, suatu ketika saya nggak tahu kalau ternyata masih belum tidur ya, saya cium pipi istri saya yang sekarang itu ya. Itu anak saya protes. Ayah sekarang nggak sayang sama aku ya. Ayah cium mama. Jadi itu anak seperti itu. Makanya dia harus diperhatikan. Jadi satu anak dicium, maka yang anak yang lain juga dicium, diperhatikan, dibelai kepalanya, semuanya. Nggak boleh salah satu atau diantaranya saja, nggak boleh ya. Itu akan menimbulkan psikis yang tidak baik pada anak. Sampai Rasulullah memperhatikan seperti ini ya. Maka ini ilmu yang luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ada yang lain? Oh ya. Mau tanya terkait batasan, ada nggak sih fikih batasan
pembagian hibah waris ataupun hibah ketika orang tua itu masih hidup. Jadi kan kadang-kadang anak-anaknya protes nih. Iya. Sudah mau meninggal tapi dia tiba-tiba membuat hibah. Iya. Dia menghibahkan hartanya pada orang lain ketika dia masih hidup. Dan kasus ini kan hibah waris kan Iya. Ahli waris ya, ahli cucu ya. Wasiat. Ini ke orang lain. Yang tadi yang masih hidup ke orang lain, tapi Iya. kan kasus ini kan juga wasiat kan, jadi hibahnya untuk wasiat cucunya, Iya. karena kan tadi kan terhalang Iya. sama itu. Ada nggak sih batasannya berapa bagian harta yang boleh dihibahkan, dan ketika melebihi bagian itu apakah Wajib dilaksanakan. Apakah wajib dilaksanakan atau mungkin bisa dibantah dan dihitung ulang gitu, Iya. sesuai ketentuan sebenarnya yang dibagikan sebenarnya cuma segini bagi mereka gitu. Ya. Seperti itu kan. Ya. Hibah atau misalkan dia berwasiat harta untuk diberikan ke orang lain, itu batasan Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Itu pun sebetulnya Rasulullah mengisyaratkan sepertiga itu terlalu banyak. Ya, sampai Rasul mengisyaratkan seperti. Tapi batasan kebolehannya adalah sepertiga. Tapi Rasul mengisyaratkan sepertiga itu sudah terlalu banyak. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwa yang dianjurkan itu ya 1/4 atau 1/5. Atau di bawah itu tidak ada masalah. Kalau sepertiga boleh, itu batasan maksimal. Makanya tadi ibu-ibu janda dengan harta 98 miliar memberikan wasiat sepertiga hartanya, boleh. Kan tapi anaknya nggak terima ya tidak. 30 miliar Pak ya kira-kira Pak. Padahal yang 60 miliar kan dibagi 7 tadi ya, 7-8 anak. Kan pun lumayan Pak jane Pak ya. 2-3 miliar 5 miliar ya dapat kan? Dapat ya. Ini begitulah manusia Pak ya. Wong kari nompo yo iki bondone mboke ya atau tidak? Mboke arep itu pahala sedekah ora sida Pak. Wah berat itu. Itulah manusia ya. Kadang-kadang ya ribut gimana? Kalau udah terlanjur masih hidup kan menghibahkan lebih dari sepertiga, apakah bisa dihitung ulang? Sebenarnya anak-anaknya ini ikhlas, cuma kok terlalu banyak nih, dan setelah dihitung ternyata lebih banyak dari sepertiga. Oh iya, ya. Itu gimana Bu? Kira lah gitu ya. Sempiran loh. Ya, begini. Pertama ada wasiat dan ada hibah. Wasiat itu sebenarnya juga hibah. Cuman wasiat itu diberikan ketika meninggal. Ulama sepakat bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kan begitu? Batasan. Jadi ketika dia itu membuat wasiat, besok kalau aku mati hartaku sepertiga disodakohkan, itu boleh. Lebih dari sepertiga misalkan setengah hartaku disodakohkan, maka wasiat itu batal, maka yang dikerjakan hanya sepertiga. Ya. Tetapi boleh seorang anak misalkan, bapak pengen sodakoh setengah hartanya, sudahlah wasiatnya sepertiga, yang kekurangan dari setengah tadi selisihnya wis bagiannya anak disodakohkan atas nama orang tua, itu bagus ya. Ini kita jarang ini ya. Apalagi wis bonune bapak sedekah atas nama bapak kabeh, kita ikhlas. Kita bagian warisan kita wis disedekahke atas nama bapak. Ini kita rada langka ya. Nah, kemudian masalah hibah. Kalau tadi wasiat ya, hibah wasiat. Tapi ini hibah ketika masih hidup. Jadi orang masih hidup lalu dihibahkan. Padahal punya anak, dihibahkan setengah hartanya misalkan, atau 3/4 hartanya, boleh atau tidak? Ini khilaf di kalangan para ulama. Kalau tadi wasiat ya, kalau ini masih hidup. Kalau wasiat itu soin aku mati sepertiga hartaku, itu namanya wasiat. Baru dikerjakan kalau dia mati. Nah ini dikerjakan ketika dia hidup. Opo anak kemudian nonton duitnya bapak, Pak, ojo kakean lho Pak, seperti lu Pak, sedekah merasa kakean misalkan, apakah boleh seperti itu? Kan gitu kan? Nah ini masalah hibah. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan tetap tidak boleh lebih dari sepertiga. Tapi ada yang menyebutkan boleh, itu harta dia. Terserah dia mau ngasihkan berapa. Wallahu ta'ala. Boleh satu lagi. Oh, boleh. Mungkin ini kasus tadi yang cerita di sedekah. Iya. Pertama,
apakah saat saudara tadi ada suami istri itu, tadi kita yang suaminya saudara itu harus diketahui oleh istri. Kan pasti suami itu tahu. Ya. Apakah harus disaksikan, ada saksi bahwa ini aku sodakan ke kamu, istrinya? Apakah harus ada saksi yang menyatakan itu disampaikan? Ya. Sodako ke Tadi ya cerita ada yang bukan, tadi kan ada suami yang ngasih saudara yang suami menikah lagi tadi loh. Cerita rumah. Oh, ngasih hibah. Ya. Itu hibah, bukan apa berarti? Hibah. Ya, kalau dikatakan itu hibah dari suami kepada anak mereka berdua. Tadi kan ke istrinya kan? Kenapa? Tadi kan ke istrinya. Tadi kan istrinya sudah bercerai dengan suaminya kan? Ya, kemudian menikah lagi. Terus punya anak satu. Suami kedua kan ngomong bahwa saya berikan rumah untuk kamu. Bukan untuk dia, untuk anak mereka. Ya, untuk anak mereka. Apakah itu harus disaksikan? Iya. Pendapat ulama menyatakan demikian. Supaya tidak menimbulkan permasalahan. Ya. Oh, berarti harus ada saksi dalam Iya. Ini saya singkatkan kedua, apakah dalam pembagian waris itu cukup disaksikan oleh ahli waris sendiri atau memang harus ada saksi juga ya? Orang lain dalam pembagian warisan. Apakah wajib? Ya, masalah pembagian warisan apakah harus disaksikan oleh orang lain atau menjadi saksi? Kalau itu dilakukan itu lebih bagus. Tapi saya tidak mengetahui harus disaksikan oleh orang lain. Ini kan masalah bagi. Beda masalah dengan hibah. Karena ini akan menimbulkan konflik. Loh, bapak ngasih kamu mana buktinya, saksinya siapa? Kan begitu kan kadang-kadang kan? Ya, maka harus disaksikan. Makanya ada sahabat datang ingin memberikan hibah anaknya. Maka dia minta Rasulullah menjadi saksi supaya tidak konflik dengan anak yang lain. Bahwa itu sudah diberikan kepada salah satu anak. Ternyata Rasulullah malah tidak mau. Kenapa? Karena dianggap itu dolim. Ya. Karena dia punya anak yang lain tapi tidak diberi. Kalau yang suami ke istri tadi itu yang hibah itu harus ada saksi juga nggak? Kan pas lagi mau bobo ceritanya nih. Ya. Bobo, di rumah ini saya kasih kamu aja ya. Nah itu gimana? Itu udah milik istri ya? Ya, kalau dikasihkan ke istri, milik istri. Cuman para ulama menyebutkan kalau itu sebagai sebuah hibah, maka hendaknya disaksikan. Ya. Paham? Oh, berarti itu pas lagi mau bobo. Ya, karena kan bisa jadi suaminya misalkan meninggal, ya kan? Kalau istri ngomong, ini rumah sudah dikasihkan saya, lah siapa saksinya? Kan nggak ada. Anaknya nggak percaya, mana saksinya kan begitu kan? Lo nggak ada, wong suami mau bobo, kok gegek ngelindur mah kan gitu kan? Kan jadi persoalan. Tapi kalau masalah nafkah setiap hari ya nggak perlu disaksikan. Nak sini nak, bapak mau ngasih nafkah ibu, kan nggak perlu. Ini masalah hibah ya. Ini yang akan menimbulkan konflik. Maka butuh saksi. Itu saksi ya. Iya. Ya kadang-kadang istri itu kan udah merasa aja dari saksi kan. Ya kan? Tadi kan titip tadi kan padahal. Ya. Tapi soalnya dia menganggap itu ketika sudah meninggal si suami, kita sudah dikasih ini rumah kita hibah sama suami, ini dari rumah saya. Ya. Nah, nanti itu udah berlaku hukumnya dia sendiri. Kan biasanya kan gitu. Tapi harus ada saksi ya tadi. Iya, saksi itu yang paling kuat ya. Supaya tidak menimbulkan masalah. Karena biasanya kan muncul masalah itu ketika waktu pembagian warisan itu kemudian si istri ngomong, ini rumah sudah dikasihkan saya, anaknya protes kabeh karena itu istri muda. Ya. Terus mana saksinya mah kan begitu kan? Oh enggak ada, wong itu bapak mau tidur kowe omah nggo kowe kan begitu kan? Oh ngelindur mah kan itu kan? Ya. Jadi saya mau nanya terakhir, bahasa orang Ya. Jawa kan biasanya kan istilahnya bukan kadang itu perkiwuh lah berbahasa. Kalau Ya. bilangnya ini titip, pakai bilangnya kan pakai aja atau mungkin Iya. bawa aja, gitu. Itu kan bahasa halus seperti itu. Nanti jatuhnya seperti apa Ustaz? Ketentuan harta itu nanti kalau suaminya dia meninggal. Ya. Maka pertama bahwa dalam Islam itu menilai sebuah qaul, perkataan itu sangat penting. Maka sighah itu sangat penting ya. Kalau itu bahasanya masih kinayah, masih samar-samar, enggak jelas ini maksudnya dikasih atau suruh makan atau bagaimana, maka dicari qorinahnya, kedekatan. Maksud dari kalimat itu apa? Contoh misalkan ya, suami bilang sama istrinya, "Wes
kamu pulang sono karena mau bapakmu kan gitu kan. Lah itu kan kinayah. Maka ditanya maksudmu suruh pulang itu aku apa mas kan itu kan. Ya. Apa aku mbok cereke ya tidak. Apa kon mulai sik gen ngirit misalkan ya. Kan harus dijelaskan. Aku lagi nesu maksudku aku ora gelem ndelok raimu misalkan kowe semua sik. Mungkin lah pas butuh aku tak jemput meneh ya. Berarti maksudnya diusir sementara. Ya tidak. Ya. Tapi kalau dimaksud kamu pulang ke rumah bapakmu sana itu maksudnya dicerai maka jatuh cerai. Ya. Maka tergantung dari maksud dari kalimat itu. Kalau maksudnya wis gunen itu maksudnya adalah dikasihkan maka jatuhlah hibah. Tapi kalau maksudnya itu adalah gunen itu make tok saja bukan dimiliki, berarti cuman make. Makanya dilihat juga uruf kebiasaan masyarakat. Itu kalau kalimat itu diucapkan maksudnya seperti apa? Sama seperti Bu, iki Mas simpen kan begitu kan? Iki Mas 3 gram simpen, ini Mas 50 gram simpen. Lah itu maksudnya apa? Kebiasaan itu apakah dikasihkan atau suruh menjaga nitip kan begitu kan? Oh ternyata bapak-bapak kebanyakan saya tanya nitip Ustadz enak men kayak gini kan gitu kan. Nah artinya suruh menjaga. Oh berarti itu harta suami. Demikian ya. Cukup ya. Cukup. Demikian dari saya kurang punya mohon maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.